touch, I can with you, with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini atau di hari ini, kami di sini ingin menyelesaikan tugas filsafat Islam atau mengerjakan tugas yang tugasnya itu yang berupa podcast. Nah, adapun kesempatan kali ini mungkin sebelum dibuka materinya paling Saya perkenalan terlebih dahulu ya. perkenalkan terlebih Anggota-anggota dahulu ya. Nama saya Iqbal Mujahid Harahap dengan NIM 01041 2401 061 dan adapun di depan saya ada Akang Ahmad Salman Habibi ya. Salman Ahmad Habibi dengan NIM 0101.2401.072 itu Nah, saya. adapun di belakang Kang Salman ada Muhammad Khairul Anwar dengan NIM 0111240165. Oke. Mungkin segitu aja perkenalannya. Ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas mungkin ya. Tapi Bal, sebelumnya kita ke materi, alangkah lebih baiknya kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu lah Bal ya. Oh, boleh. Nah, Saya- tentang kabar Iqbal dulu. Nah, Iqbal boleh. gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah kabar Oh, Iqbal alhamdulillah. sehat. Gimana kalau Kang Salmannya sendiri? Alhamdulillah, yang tidak sehat isek-isek. Aduh. Aduh. Soalnya kan baru aja kita bayaran ya buat UAS. Itu juga belum lunas. Aduh. Nyesek pasti. Nyesek belum lunas. banget. Ayo yang belum lunas. Ya, jadi antara pemasukan sama pengeluaran, aduh tidak seimbang. Nah, nggak apa-apa lah. Kita syukuri aja ya, Mal kita ya. syukurin aja. Ya, benar-benar. Kita itu harus bersyukur. Ya, bersyukur ya. Gimana ayatnya, Pak? Aduh, ayatnya apa gitu ya? Ustadz Salman biasanya. Aduh, lupa saya Iya, ayatnya. saya juga lupa lah, nggak apa. Yang intinya kita jangan lupa bersyukur ya. Intinya harus bersyukur. Gimana nih kabar Awai? Ya, kabarnya gimana? Kabarin. Saya cukup alhamdulillah ya. Mau tidak senang atau lagi tidak bahagia pun tetap mengucap Alhamdulillah, Allah karim. Allah karim. Beda sama Suka duka. Oh. Suka duka ya. mau tetap suka ataupun duka tetap laksanakan. Alhamdulillah ya, benar. Nah, sekarang ini gimana lagi? Mungkin Ada langsung berita. ada berita kali ya. Oh iya, ada sebelum- saya ada ini ada topik Bapak. yang baru-baru ini kan baru beberapa hari ini ya. Anak kecil yang di mana tuh NTT Iya, apa di NTT ya gitu ya. NTT Nusa Tenggara Timur ya. Nah itu ya. Nah di situ tuh anak SD nggak tahu saya kelas berapa ya. Saya lupa telat infonya lagi. Yang saya tahu anak ini bunuh diri gara-gara perihal ibunya Tidak sanggup ya, membeli buku atau pulpen gitu. Jadi anaknya ngambil keputusan lain bunuh diri. Gitu. Sama Gimana juga kalau tanggapan Salman? Ya, dari tanggapan kasus itu? saya sangat memperhatikan sekali ya. Soalnya gimana ya, itu kan untuk kepentingan hal sekolah gitu ya. Ya, gimana Siap. Ya. Siap. Oke. Oke. Jadi tanggapan saya mengenai kasus ya yang di mana kasus tersebut menimpa anak kecil. Yang mana kan kumpulan anak kecil yang di otaknya kan itu bukan hal-hal yang kayak bunuh diri. Iya. Jauh dari Jauh sana. ya dari sana. ya. Bahkan nakal pun itu seharusnya jauh dari Ya, sana. seharusnya kan Benar. pikiran anak-anak itu kan bermain, Ya. kasih sayang. Tapi ini yang anehnya lagi kepikiran gitu, seorang anak bunuh diri dikarenakan frustasi terhadap seorang tersebut, seorang orang tuanya tidak bisa memberikan peralatan untuk sekolah. Ya. Nah itu anehnya gimana gitu, aneh seorang anak tersebut bisa kepikiran untuk bunuh diri, aneh Iya, kan ya. jadi harus dipertanyakan itu. Pertanyakan mungkin itu circle-nya gitu ya. Itu sebenarnya beritanya itu bunuh dirinya, apakah dia ketahuan bunuh dirinya itu Jadi udah ketahuannya gitu, why ketika anak tersebut sudah gantung. Udah gantung Oh, di pohon di belakang rumah apa gitu ya. Iya. Pokoknya pohon itu pohon biasa yang biasa. Mungkin kayak kalau kelihatan di videonya ya itu kayak tempat-tempat anak-anak bermain. Soalnya ada kursinya, ada ayunannya gitu ya. Ya.
perkiraan sih kejadian perkaranya malam sih. Kalau masih kan Bisa jadi. siang ya itu kan pasti ketahuan gitu. Ketahuan. Pasti malam-malam. Ya, masih malam sih. Apalagi anak kecil ya bisa jadi izin ke orang tuanya Mau apa mau namanya, apa. mau apa gitu. Ya. Masih hati. Ya. Ah, boleh. Ini. Oke guys, Ya. ini disponsori sama Makan dulu ya, guys. Sumber Wahyu. Ini apa? Nah juga, Tapi kalau menurut saya, nah gimana menurut kalau Oh, ya. Lanjut. tapi kalau menurut saya itu karena masih anak kecil yang kayak yang tadi kata Salman ya? dibilang itu kan jauh dari sana pikiran. Ya. Karena seorang masih anak kecil. Tapi kalau menurut saya kata Salman bisa menjadi salah satu alasan. Ya. Cuman kalau Iya, yang saya ambil itu Budaknya karumpul deh dia ya. Mungkin, Si Iqbal, si Awai, si nggak apa gimana ya? Mungkin nggak itu aja sebabnya, atau karena orang tuanya nggak bisa beli alat tulis mungkin ya. Itu mungkin itu salah satu. Tapi Dan ada kita bisa lihat ya. sebab lain mungkin apakah dia di rumah Gak diperhatikan Tidak sama orang diperhatikan. nggak tua. dikasih sayang Ya. apa sering dimarahin Ya. mungkin. Ini tuh bisa jadi Sebab juga. Sebab juga. Nah Jadi, itu juga kalau cuman gara-gara alat tulis mungkin itu Kurang ya, kurang ini. kurang pas karena nggak mungkin orang tua itu tidak memberi. sejarah itu nggak ngasih bahkan kan beliau itu adalah semua orang itu tokoh di punya mana beliau dilahirkan di wilayah tetangga Bahara. Ya. yang Nah, dia dilahirkan baik itu pada masih banyak akhir orang-orang abad baik. Nah, kita bisa lihat dari cara orang tuanya mendidik anak Ya mendidik itu juga mana tahu berpengaruh ada gitu. juga kesalahan lebih besarnya di orang tua. Ya. Nah, jadi seharusnya kan anak itu gimana ya itu bagaimana didikan orang tuanya. Jadi sikapnya itu mencerminkan bagaimana orang tersebut mendidik anaknya. Jadi kalau misalkan kalau begitu udah menguasai seusia segitu gitu udah tahu bunuh diri berarti antara temannya gitu ada pengaruhnya. Jadi tentunya ya kata Kang Awi juga yang tadi bahwasanya orang tuanya tidak memperhatikan bahwasanya anak tersebut bergaul dengan siapa. Nah kebiasaannya kan atau lihat aja bah kita perhatikan ya anak-anak kita bukan Ya. kita bukan Belum, ya, bukan belum, anak belum. ya anak-anak sekarang gitu Tahan. anak-anak sekarang sudah memegang gitu handphone sedangkan kan handphone kan banyak sekali kan Ya. informasi-informasi kayak informasi yang baik dan juga tidak baik juga ada di HP tidak bisa difilter gitu. Jadi intinya kepada orang tua diharapkan untuk selalu memperhatikan anak-anaknya. Adapun anak-anaknya tersebut tinggal di rumah, gak ada di mana-mana, tapi kan handphone Ya. itu kan masuk gitu informasi-informasi di luar. Jadi informasi itu tidak dapat disaring. Mana tahu orang tua si anak tersebut ternyata mintanya HP. Nah, ya Iya. bisa juga ya. Bisa Jadi juga gitu. karena gini, mana mungkin orang tua nggak ngasih alat tulis, nggak bisa beli alat tulis sedangkan anaknya jajan. Iya. benar. Pasti diantara jajan dan keperluan sekolah mungkin yang paling utama itu Iya. Nah, Bang, itu informasi tahu anak tersebut bunuh diri dikarenakan tidak dikasih alat tulis itu gimana, Bang? Kan di suratnya kan sebelum anak itu bunuh diri di apa ya? Tulisannya itu aja kayak jadi kayak wasiat gitulah. Jadi kayak wasiat saya apa ya artinya itu Ya mau maaf mah gitu ya. Pokoknya minta maaf. Tapi dari kata-kata si anak itu juga kan udah mencerminkan kalau itu bukan karena pulpen ya sih, bukan karena buku tulis karena Itu kan itu pena punya juga. pulpen ya. Iya. si anak tersebut bunuh diri itu Sebelum bunuh diri meninggalkan pesan. ya, Meninggalkan pesan sebuah kertas gitu. Ada tulisan, ada gambarnya juga lagi. Ada Gimana? gambarnya. Tulisannya boleh. Tulisannya itu Ya pada intinya jangan bahasa sedih NTB, lah. bahasa NTB lah, Ya. jangan diartikan mah saya pergi dulu lah, ibaratnya katanya gitu ya, jangan bersedih kayak gitu. Pokoknya kayak gitu.
Nah, sedangkan kalau di kasusnya ditulis di situ kan di media-media itu kan karena nggak dibolehin petulis, nggak dibolehin alat tulis. Kesimpulan dari Nah, pesan si anak itu. nah, Kesimpulannya mungkin dari bahasa tadi yang saya bilang ya, nggak dibeliin alat tulis. iya nggak dibolehin alat tulis. Sedangkan anak itu aja nulis gitu, nulis Nah, pesan dari iya, mana gitu loh. dari mana. Nah, kan harus dipertanyakan. Ya mana tahu orang tuanya yang menyimpulkan si anak dan memberitahu ke publik Bahwasanya itu anak dia gitu dia dikarenakan dedikasi peralatan untuk sekolah. Bisa jadi juga kan orang tuanya mungkin kalau terlalu jujur malu gitu ya. Iya. Sedangkan kalau di kasus sekarang ya jujur aja adik saya juga udah termasuk golongan yang gimana ya, anak kecil tapi baru kelas 3 SD sama kelas 6 SD ya udah meminta ke ibu saya sepeda listrik. Nah, seperti Gitu. itu. Sedangkan sepeda Itu juga listrik harus- itu aja kan ada batasan umurnya gitu ya. Ibaratnya HP aja kan ada batasan umurnya. Bisa jadi itu. Sedangkan itu pas adik saya minta sepeda itu, ibu saya nolak langsung, itu adik saya nggak mau makan sampai berapa hari gitu. Dibujuk-bujuk kayak gitu kan bisa jadi kan salah satu faktor gitu juga anak itu bunuh diri tersebut. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Nah, mungkin Selamat siang. catatan buat di podcast. bukan catatan sih tapi kayak lebih Lebih apa? orang tua itu harus bisa perhatikan lagi Ya. pergaulan Nah, di ataupun sini saya mem- akan mengembangkan sikap-sikap yang lebih baik gitu sehingga anak jelas anak akan sekarang ngobrol-ngobrol atau bersama bisa dengan dibilang kita. gen alpha itu Sejarah bisa lebih pemikiran baik Pasti kalian udah nggak aneh kan? cara bersikapnya Hmm. Nah, jangan sampai beliau itu adalah dengan seorang zaman filsuf. sekarang mereka anak-anak Bukan kecil bisa sekarang karena itu dia saja. terpengaruh Nah, dengan yang dia juga namanya seorang genjel. ilmuwan, Ya, dokter, buru-buru. yang sehingga mempunyai bisa karya. menimbulkan ya ini Karyanya minimnya itu sudah sebenarnya apa ya? kasus Sudah ini kan terkenal mungkin ya? termasuk Iya, kasus mendunia. Sampai paling besar di anak kecil. mempunyai pengaruh Tapi dalam kita berabad kaji lagi sampai sebenarnya kasus anak kecil ini banyak Iya. kayak Nah, kecanduan itu sebenarnya sudah masuk ke saya kasus mempunyai kayak narasumber yang anak itu wow kurang gitu ya. baik Nah, dibanding untuk zaman dulu sebelumnya karena kita harus zaman kenalan dulu anak-anak sama sekarang itu narasumber kita banyak kali ini yang dengan mungkin kalian udah belum pada kenal kan rusak ya. dengan zaman Nah, bisa dilihat dari boleh dia enggak tanya-tanya, nurut Kak lagi Awi? sama orang Iya, tua benar. boleh perkenalkan dulu Jadi ke akhlaknya itu teman-teman. udah gak ada ya, jadi Iya. rasa hormat kepada orang yang lebih tua Iya. gitu gak ada. Nah, berarti benar kata Kang Awai, jadi harus jadi apa ya, tanda seru atau untuk orang tua dan juga untuk negara. Kan ini kan termasuk kepada apa ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan kan di undang-undang juga pembukaan kan, nah tujuannya itu ya bahwasanya negara akan memfasilitasi terhadap penduduknya untuk bisa bersekolah. Nah, sedangkan kalau misalkan kasus yang baru rame gitu terhadap undang-undang yang ada tertera di awal kan, itu tidak sesuai, Bang. Harusnya seorang penduduk gitu yang resmi gitu termasuk kepada circle negara Indonesia itu harus wajib mendapatkan pendidikan. Iya, Ya pendidikan berarti kan identik sama peralatan. Nah, kayak itu juga harus difasilitasi untuk penduduknya. Iya, benar. Kalau misalkan kayak ada kayak kasus tersebut, oh berarti tujuan negara itu belum apa ya, belum 100% gitu ya. Kan ini makan di enak jadi di ujung-ujung gitu ya. Jadi belum merata berarti ya pendidikan juga. Kalian bertemu Intinya bisa gitulah, belajar pada Kak pemerintah Awi. jangan lupa gitu, jangan sampai Nah, memikirkan kayak gimana ya pembangunan itu gak penting, Bang. Iya. Justru kemajuan negara itu kalau misalkan kita ingin Indonesia apakah kedepannya akan maju atau tidak, ya kita lihat saja generasinya, Bang. Generasinya kalau misalkan bagus nih benar-benar, nah itu juga terpengaruh ya, terpengaruh terhadap kemajuan negara. Karena waktu dulu juga kan di Madinah kan kejayaan Islam. Kejayaan Islam kan dikarenakan ada suatu monumen yang dinamakan Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan, di mana bangunan tersebut adalah yang
untuk pembelajaran kayak ilmiah kayak filsafat dan juga ilmu-ilmu yang lainnya itu terkumpul di Baitul Hikmah. Nah jadi kejayaan di suatu bangsa bukan dilihat dari kaya apa enggaknya, tapi dari perihal pendidikannya. Nah, seperti itu. Jadi gitulah. Ibaratnya pepatah ya, kan ada yang bilang juga menuntut ilmu sampai dunia Cina. Sebenarnya juga menuntut ilmu emang penting, tapi yang lebih penting dari ilmu itu adalah Ya. percuma ilmunya banyak nih, dia itu pinter tapi akhlaknya nggak ada ya, jadi kan di mata orang juga kan nggak ada gitu ada. Jadi ibaratkan itu ya, ilmu adab itu pondasi ya, Pak, Ya, pondasi. Kalau misalkan rumah gak ada pondasinya akan runtuh ya. Iya benar akan runtuh. Kayak gini, contohnya gini, kayak dinding gitu ya, kenteng itu ibaratkan ilmu umum kayak matematika, sedangkan jadi adab itu buat pondasi. Nah kalau misalkan pondasinya kuat, ya insya Allah gitu ya, semua ilmu-ilmu yang dia punya gitu akan terjaga gitu. Ya, Akan di Kayak apa Kang Awai? sedikit ada cerita ini masuklah terkait. Jadi yang tadi tentang adab. Iya, Jadi ada cerita di pesantren saya dulu. Oh, iya. Jadi ada alumni itu, bisa dibilang alumni ini dia itu berprestasi di pesantren. Nah, ketika lulus datanglah ke rumah Pak Kiai. Jadi ya benar. santrinya ini curhat kayak minta doa, ya biasalah ke sowan gitu, sowan ke Pak Kiai. Soan Sowan. bukan soan mau Sowan. Iya, sowan. Rekomen banget ya guys. Ya, buat apa belajar. bertamu kan? Iya. Nah, udah itu singkat cerita Tadi kata Pak Kiai ini kan tadi dulu sudah saya tahu anaknya sebagai si santri ini dia berprestasi menjadi salah satu ya, tingkat kelas 6 apa itu. sebagai tokoh besar dalam dunia kedokteran. Nah, Dari itu Pak Kiai karya-karyanya minta itu buat bahkan dipakai lanjut di untuk Eropa mengajar di selama pesantren. tahun-tahun. Karena Karya-karyanya berprestasi itu. tadi Ya. Nah, untuk bisa sebenarnya apa menyalurkan sih yang ilmunya kepada yang adik-adik. ngebuat Ya, pendekatan ilmunya Ibnu Sina itu bisa Tapi begitu istimewa pada si masyarakat. santri ini sudah Sampai diterima mungkin di jadi universitas bisa terpakai lagi gitu kan. daftar ke universitas di Kan sampai berlalu-lalu luar tahun negeri itu lah dipakai itu. di Eropa itu. Makanya si santri ini minta doa supaya diterima. Sedangkan Pak Kiai maunya lanjut untuk mengajar. Ternyata si santrinya ini maunya sekolah di luar. Jadi memilih ini ya. Memilih, sedangkan tidak memenuhi permintaan Pak Kiai. Ya. Lama-lama ketika sudah muncul pengumuman kelulusan, Oh, berarti udah daftar gitu ya. ya itu kan minta doa supaya diterima. Ya. Ternyata nggak diterima karena menolak keinginan Pak Kiai tadi. Ya. Nah, itu datang lagi ke pesantren Ya. minta biar kerja. Mungkin Pak Kiainya sudah kecewa. Iya kecewa. Ya itu ternyata nggak cukup ilmu itu. Ya, ilmu banyak itu ternyata nggak cukup buat sekolah ke luar negeri. Ya, Jadi buat mahasiswa itu sangat apa menjadi beban harus pikiran disandingkan sekali ya, juga kan? dengan adab supaya insya Allah ilmunya itu berkah, terpakai dan Ya bisa bermanfaat bermanfaat untuk orang lain ya, khususnya untuk kita umumnya orang kehidupan bermanfaat untuk ke orang lain. Orang lain. Sampai ratusan ya. Kita juga lihat aja kelakuan setan. Kan waktu dulu kan sebelum alam dunia itu diciptakan kan semua makhluk itu kan di surga ya, terutama setan. Nah kenapa setan itu keluar dari surga? Ya itu dikarenakan perilakunya, dimana Allah kan waktu menciptakan Nabi Adam kayak makhluk malaikat dan yang lainnya itu kan bersujud selain iblis setan. Nah tuh dikarenakan Sebenarnya iblis itu alim ya. ya alim sebenarnya. Kalau kita lihat dari ilmunya itu, masya Allah banget. Jadi maupun itu pengetahuan pasti tahu iblis itu. Dikarenakan
iblis tersebut mempunyai sifat sombong, ya kalau sombong berarti tidak mempunyai ada berarti ya perilaku. Ya dikarenakan seperti itu ya keluar setan dari surga. Berarti bukan ilmu saja yang benar-benar kita bisa menyelamatkan diri gitu, ilmu umum, tetapi harus dilandasi dengan ilmu adab. Nah, seperti itu. Sih, ada lagi yang mau dibahas teman-teman? Apa ada berita-berita lagi? Ya, udah aja gitu lah. Oh, udah. Nah, itu mah hanya sekedar lintasan aja ya, Oh, iya. untuk pelajaran aja. Selanjutnya Bang, ini kita akan materi apa Bang ini Bang? Podcast apa materinya? Tentang Bukan temanya itu. temanya apa Bang? Relevansi ya? Relevansi. Ya, relevansi ilmu filsafat dalam menangani ya isu kontemporer atau zaman sekarang gitu ya. Isu-isu zaman Isu-isu zaman-zaman sekarang lah, seperti tadi yang sudah diceritakan di awal, itu ada kaitannya Oh dengan iya, tema benar-benar yang ada kaitannya. sekarang yang akan dibahas. Jadi bagaimana ilmu filsafat apakah bisa gitu Ya. menangani permasalahan-permasalahan yang ada gitu di Ya. zaman sekarang? Apakah hanya sekedar kajian untuk kita mengetahui yang belum kita ketahui gitu, untuk mencari kebenaran sampai akar-akarnya? Ya. Jadi sebenarnya filsafat itu bukan hanya kajian mengenai tentang aliran-aliran filosofis dari Yunani, Islam, ya, tetapi dalam filsafat juga bisa diaplikasikan untuk menangani tentang kasus-kasus yang ada di daerah sekarang. Contohnya seperti kalau misalkan kita lihat dulu dari filosofi Islam, Ya. Imam Ghazali. Nah itu Imam Ghazali kan mempunyai metode tentang filsafatnya itu yang bernama tasawuf. Nah, tasawuf. Nah, berarti tahu apa tasawuf. 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 beda berarti. Ya, beda. Nah, berarti tahu tasawuf tersebut di mana Imam Ghazali itu menggunakan metode akal. Jadi intinya kalau misalkan aliran Imam Ghazali diaplikasikan untuk kehidupan sekarang atau menangani isu kontemporer zaman sekarang, itu ada kaitannya seperti akal. Ya. Yang mana kalau misalkan filosofi, kalau kita ingin mengikuti filosofi metode Imam Ghazali, kita harus mempunyai akal. Nah, akalnya itu yang mana? Ya akal yang logis, yang benar-benar sesuai dengan kita kaji. Jangan sampai akal tersebut menyimpang. Nah, sehingga tersebut apapun itu caranya, kita ingin melakukan metode apapun, itu harus mempunyai akal yang dilandasi dengan akidah, wahyu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sudah mempunyai akal yang sehat, akalnya tersebut kita manfaatkan untuk yang baik-baik, kayak mencari ilmu, nah mencari perihal terhadap agama ataupun apapun itu, yang mana dengan akal kita yang kita punya itu untuk dipergunakan hal-hal yang baik. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kesananya kita kan mempunyai ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Karena kalau misalkan kita contoh aja, kita mempunyai akal nih. Kan akal itu kan fungsinya untuk membedakan yang hak dan yang batil. Tapi kalau misalkan akal kita condong pada arah kebatilan, ya kesananya ya kayak di sini kebanyakan kasus kayak korupsi. Nah, itu juga kan yang berakal gitu, tahu gitu orang tersebut yang terponis korupsi, bahwasanya itu hal yang tidak baik, merugikan untuk orang lain lah, banyak orang lain justru itu kebanyakannya. Tapi ya berarti akalnya itu sudah apa ya, sudah condong atau sudah apa maksudnya itu ya, sudah dikuasai oleh setan. Ya seperti itu ya, pada intinya Jadi gitu. akalnya ada, cuman nggak bisa mengendalikan hal yang baik. Benar itu. Jadi pada intinya kalau misalkan aliran filsafat Imam Ghazali itu digunakan atau diaplikasikan untuk zaman sekarang, itu sangat ada berkaitannya. Karena apa ya? Karena kalau misalkan kita
menggunakan akal yang hal-hal yang tidak berguna, ya itu juga akan menjerumuskan kita kepada perihal-perihal yang buruk gitu. Seperti itu. Nah, gimana tanggapan Iqbal mengenai tentang bagaimana sih kita cara menggunakan akal yang baik? resep obat aja kan tadi kan seperti Kayak gini, Bal. Apakah ada itu apa ya penggunaan yang baik gitu supaya akal kita itu bisa gitu dengan kontribusi untuk diri kita maupun untuk bidang orang lain. filsafatnya juga bikin geger Mungkin sebelum saya yang jawab, karena Oke. ada tanggapan dulu mengenai tadi yang dijelaskan oleh Salman. Oh, Ya, Ibaratnya jadi intinya ya Imam Ghazali kalau mau berfilsafat itu dengan cara metode akal. akal ya. Ya, seperti itu. berarti Nah, ini adalah sesi yang kehidupan ya, mungkin Ya, agak ya. berat ya. masuk kehidupan. Kehidupan. Tapi kerennya Ibnu Sina Ya kan kalau misalkan di dalam ilmu filsafat kan aliran-aliran tersebut kan kebanyakan itu dalam perihal akal. Ya. Nah, akal dalam filsafat itu kan ya kebanyakan gitu yang dibahas adalah untuk mencari kebenaran mengenai Tuhan. Nah, ini berarti mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman sekarang. Ya, seperti Kayak itu. contohnya korupsi. Nah, itu Nah, korupsi itu kan padahal mereka yang korupsi itu kan sebenarnya ada akalnya. ada Mereka akal. itu kalau dibilang mah terlalu apa ya mengikuti nafsunya banget gitu ya. Benar-benar. Karena ya kalau dibilang zaman sekarang ya dibilang pada umumnya ya dibilang mata duitan ya. Kalau udah ngeliat duit itu kan udah wah duit gitu. Gatel bawaan. Udah jadi bawaannya tuh gatel pengen wah ini cepat santai sepertinya gitu kan. Jadi tidak tahu gitu kesananya bagaimana sih kalau kita korupsi apakah akan mempengaruhi untuk orang lain Iya. apa enggak gitu. Jadi akalnya belum Ya belum bisa dipergunakan Belum gitu di- ya. belum digunakan dengan hal yang seharusnya. Jadi dolim gitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Udah pada tempat. Ya kalau yang korupsi mah ya dia sama keluarganya senang tapi kan yang sengsara itu banyak. Yang sengsara itu bukan hanya satu dua orang tapi kan wah, Seluruh negara seluruh merasakan negara ya. merasakan. Iya. Bagaimana sih? Ya, kalau mau kita kasih contohnya ada sih contohnya di kalangan sekarang. Ya, Contohnya ya kayak Jangankan langsung ke yang atas-atas. iya Sebenarnya di lingkungan kita di juga. lingkungan kita sendiri juga ada ya, misalkan di program-program kayak gitu yang punya program itu sebenarnya ada di sini. walaupun kecil-kecil. Nah, Jadi kalau ini Kang Salman Beng, selain Al Ghazali ada Jauh. lagi atau selain Al-Ghazali kan itu termasuk kepada aliran filsafat tasawuf. Nah, yang kedua yaitu mengenai tentang aliran paripatetik. Nah, paripatetik. Nah, paripatetik ini ditokoi oleh Ibnu Sina. Nah, yang mana tadi mah di dalam metode berfilsafatnya dengan menggunakan akal. Ya, jadi diutamakan akal. Nah, yang kedua adalah Ibnu Sina itu dengan menggunakan pengetahuan. Oh, berarti ada kaitannya Ada gitu kaitannya ya. emang semua itu ada kaitannya, tapi ada yang lebih diutamakan gitu. Dari kebanyakan filsafat gitu. Nah, yang mana kalau misalkan kita lihat ilmu adalah sarana untuk menyempurnakan manusia gitu. Dan juga ilmu harus tunduk pada nilai moral dan kemaslahatan. Nah, ini apa? jadi seperti itu. Jadi yang kedua, kalau misalkan apakah ilmu itu ada berkaitannya untuk menangani isu-isu kontemporer, banyak sekali. pasti Iya, banyak sekali. Terutama kita kan yang kita bahas tadi sebelum kita masuk ke materi, kan kita menjelaskan atau berbincang-bincang mengenai tentang ilmu adab terlebih dahulu. Nah, benar. Ilmu adab kan di zaman sekarang sangatlah diprioritaskan ya. Prioritaskan. Termasuk kepada anak-anak sekarang. Apa main ini? Meng? Nah. Aduh. Iklan, aduh. Iklan dulu. Meng jangan dulu, Meng. Aduh, Meng. Aduh. Men. Non, Meng. Ya, sponsori sama kucing lah. Nah, jadi pada intinya yang pertama adalah dalam menangani isu kontemporer yaitu dengan cara metode akal.
Nah, yang kedua adalah dengan cara ilmu. Ya, itu apa ada kaitan dengan tadi berita yang tadi disampaikan Kang Iqbal. Jadi Yang- kita mengetahui berita itu kan harus disaring dulu Nah, benar, sama disaring. akal, dikaji dulu. Kita cari kayak tadi Ibnu Sina dengan mengetahui ya Ya benar. pengetahuan ya. Ya benar. Jadi kita mungkin kita udah tahu dari siapa. Hanya kita kayak polisi itu kan pasti Pinter ya. apa ataupun orang yang mendapati kabar itu pasti berpikir dengan kok bisa terjadi gitu. Makanya bisa menanggapi, bisa menyimpulkan kejadian tersebut. Jadi sebelum kita mencari ilmu ya kan harus menggunakan akal terlebih Iya, dahulu ya. Ya contohnya kita itu kucing, kan kucing itu mempunyai ini ngerti pemikiran tapi tidak mempunyai akal. Nah jadi dengan itu akal kita pergunakan untuk yang namanya mencari pengetahuan ya, pengetahuan yang bagaimana pengetahuan tersebut bisa manfaat ya tersebut. Nah ya berarti yang kedua udah berarti ya ada kaitannya sama topik yang kita Topik yang bahas Nah, tadi. nah yang Masih ada Kang. banyak. Yang ketiga adalah gimana ya? Filosofi aliran yang ketiga. Aliran Isyraqiyah. Ya, Isyraqiyah ini atau disebut juga tentang hal-hal yang gaib. Nah, jadi kalau misalkan ini termasuk kepada metode yang apabila kita kaji itu mengkaji metode yang gaib. Nah, seperti yang mana teori ini dipropori oleh Imam Abu Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini dalam berfilsafat itu dengan menggunakan metode batin atau intuisi atau hati. Nah, jadi antara filsafat yang pertama, yang kedua, yang sama yang sekarang itu ada kaitannya. Yang pertama dari akal terlebih dahulu, langsung dalam pengetahuan langsung ke hati. Nah, berarti antara sebelum kita ke hati terlebih dahulu, nah itu yang memproses atau yang menyaring hal-hal yang baik dan buruknya itu kan dari yang akal. Ya. Nah, kalau langsung ke hati, apakah hati itu akan menerima atau tidak? Nah, jadi pada intinya kan dalam agama Islam juga kan kita bukan hanya jasmani saja yang harus dikasih makanan atau disuapi nutrisi, tetapi kalbu kita juga kan benar-benar kan harus benar-benar diisi dengan cara kita kan selalu bukan melihat atau mendengar kajian-kajian dari guru-guru kita. Itu juga kan termasuk untuk apa ya, untuk melembutkan hati kita. Karena kalau misalkan ini orang-orang yang kebiasaannya itu tidak mendengarkan kajian dari ustadz-ustadz, itu kan hatinya itu suka beku gitu ya. Jadi kalau misalkan udah beku, nasihat-nasihat dari orang lain tersebut tidak akan menerima ya, dikarenakan beku terlebih dahulu. Jadi pada intinya ya itu dengan metode hati gitu. Sehari-hari tadi Sebenarnya seperti itu. Nah, bagaimana sih tanggapannya? Apakah ada hubungannya gak dengan antara akal, pengetahuan dan hati? Gimana? Jadi kan kita sebelum pada inti pembahasannya kan kita mencari topik-topik kayak yang tren gitu, yang booming di TikTok, di Instagram, Facebook. Nah, apakah ada kaitannya gak mengenai tentang metode-metode filosofis Islam? Dari yang pertama dari metode menggunakan akal, pengetahuan, atau dan intuisi atau dan hati. Apakah ada kaitannya gak? Yang tadi Yang kayak tadi, contoh yang kayak kasus, yang kasus. contoh kita bicarakan tadi kasus yang anak Ya, yang sama kasus tadi ya. Ya, Kasus benar, tadi. benar. Ada sih, karena filsafat itu kan tidak hanya menanyakan apa Kebenaran gitu. kebenaran kayak ini benar apa salah. Ya. Bahkan kenapa benar. Filsafat itu pasti menanyakan kebenarannya. Kebenarannya. Seperti isu tadi, berita tadi,
kita betapa hebatnya Ibnu Ya. Sina di Ya bidang pada intinya kata Awai benar bahwasanya kalau kita kaji lagi antara akal dan pengetahuan nanti itu bisa benar-benar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini ya. obat aja. Ya kan kasus yang ada kan yang kita terima waktu kita nge-scroll kan bukan hanya dari Indonesia saja, Iya, dari Amerika juga kan ada yang kita lihat itu Jeffrey Epstein gitu. Ferry apa Jeffrey Ya, Jeffrey yang pokoknya kasusnya itu yang sangat parah. sangat parah. Nah itu juga sebelum kita ingin mempunyai cita-cita agar kasus tersebut selesai, ya kita harus mengetahui ilmunya dulu. Ilmunya dulu cara yaitu kita mengkaji lagi apakah kasus tersebut dikarenakan apa sebabnya. Nah itu kita harus mengkaji terlebih dahulu begitu. jadi bisa adanya berita juga kan melalui yang tiga tadi Ya, kayak kita melihat dulu Kita kan, mau balik lagi ke terus pembahasan berproses dari awal ya, Kak. di akal. Iya. Setelah akal Tadi mungkin kita bisa menyimpulkan, Iya. Nah dan jadi bisa kesimpulan tersebut menjadi pengetahuan berarti ya. menjadi pengetahuan dan bisa menyimpulkan sebab-sebab kejadian tersebut. Ya benar. Dan ya kesimpulan yang kita dapat atau pengetahuan yang kita dapat itu akan disalin lagi dalam hati kita. Nah, apakah hati kita akan menerima atau tidak? Ya. beliau itu Jadi pengetahuan ini bisa dinilai kebenarannya. Iya. Apakah benar melalui yang tadi akal, pengetahuan baru disaring dan bisa menyimpulkan hasil dari beritanya yang lumayan berat dan bisa menjadi pengetahuan. Iya, benar banget. tapi Dan kesannya kita akan bisa menyelesaikan gitu ya permasalahan-permasalahan yang kita kaji atau kita selesaikan. Tidak hanya mengetahui saja tapi bisa menyelesaikan isu-isu atau kasus-kasus. Dan kesannya menjadi pelajaran buat kita. Biar apa? Biar perkara atau kasus yang terjadi di saat ini tidak akan gitu terjadi pada diri kita atau untuk kedepannya. Jadi untuk pembelajaran aja. Manusia gantung itu gimana, kayak gantung diri kah atau mereka Itu aja ya berarti ya 3 dulu ya berarti. beliau itu berargumen Yang pertama yaitu dari filosof Islam Imam Ghazali, Imam Ghazali, Ibnu Sina dan juga apa? Tadi yang ketiga Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali lagi. Jadi benar-benar dalam metode filosof Islam ini bisa mempelopori perihal semua bidang. Ya pada intinya tentang kasus-kasus yang terjadi di dunia ini. Dikarenakan ya seperti itu, orang melakukan perihal yang tidak baik itu dikarenakan akalnya tidak digunakan untuk hal yang baik dan juga tidak tahu gitu pengetahuan perihal apakah kita akan memperbuat perkara yang kita akan buat itu akan bermanfaatkah untuk kita atau ya malah menjadi madorot untuk orang lain. Nah, dan juga pada intinya yang terakhir adalah hati. Hatinya tersebut benar-benar berarti kalau misalkan bisa gitu menyimpulkan bahwasanya oh di dalam hatinya kalau misalkan kita memperbuat ini akan mencederai atau menzalimi orang lain, nah hati tersebut akan kalau misalkan benar-benar bagus gitu, baik gitu, orang yang mempunyai hati yang baik akan berpikir terlebih dahulu sebelum akan melakukan perihal yang akan dilakukan ya, seperti itu. Begitu aja berarti ya. Mungkin Oke. segitu aja. Iya. Segitu aja kayaknya. Benar ya. Sedikit kesimpulan dari saya. Jadi filsafat Islam itu relevan dalam mengenai isu kontemporer karena mampu mengarahkan kemajuan teknologi maupun gantung Ya, iya. Ya. Maaf, lanjut Kang Wai, Maaf apa? tadi ada kereta api. mengarahkan kemajuan teknologi agar bermoral. Jadi dengan adanya teknologi jangan sampai salah tangkap sehingga kita tidak menjadi tidak bermoral.
Terus memberi makna hidup manusia modern, membangun etika sosial dan digital. Filsafat Islam bukan hanya warisan pemikiran masa lalu, tapi panduan berpikir masa depan dalam menghadapi dunia modern maupun kehidupan zaman sekarang. Ini itu aja dari saya. Ya, berarti gimana? Nah, berarti kalau dibilang ya ilmu filsafat itu sangat penting Kaji ya. dikaji ya. Bukan hanya mengkaji perihal suatu yang belum benar-benar kebenarannya Iya. gitu ya. Tetapi dengan kita mengetahui pengetahuan filsafat ya kita bisa juga gitu menyelesaikan gitu perihal atau kasus-kasus yang terjadi di dunia ini ya, dengan cara berfilsafat seperti itu. Itu aja ya Kang Awe ya. Dari saya Kang kurang Iqbal. lebihnya mohon dimaafkan. Saya juga mohon dimaafkan. Banyak kesalahan. Nah, ya, Ya, mungkin benar. dalam podcast ini banyak melakukan kesalahan, mohon dimaafkan Ya, ya. sama-sama belajar aja ya, sharing-sharing ilmu aja. Mungkin ya ada kesalahan dari sini, dari podcast ini juga kan bisa menjadi pelajaran buat kami ke depan. Mungkin segitu aja kali ya. Ya benar. Udah cukup ya? Soalnya ini udah sore bang. Udah mau maghrib juga ya. Maghrib juga belum sholat asar ya. Ya, Udah aja ya. belum sholat asar ya. Bang? Aduh, gimana ini? Ya, mungkin segitu aja kita tutup ya. Mari kita tutup. Dan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.